Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai demokrasi. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mulyono dengan gelar SHMM. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daryono dengan nomor NIM 28920500062. Saya dari Prodi Manajemen semester 6 dan saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini untuk pembahasan ada yang pertama pengertian demokrasi, yang kedua macam-macam demokrasi, yang ketiga ciri-ciri pemerintahan yang demokrasi, dan yang terakhir pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Jadi demokrasi adalah singkatan pemerintahan yang kekuasaannya tertingginya dipegang oleh rakyat. Pengertian demokrasi menurut para ahli, yaitu menurut Bapak Abraham L., demokrasi adalah suatu pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam suatu sistem demokrasi yaitu ada di kuasa rakyat, dan rakyat memiliki hak, kesempatan dan suara yang sama untuk mengontrol dan mengatur kebijakan pemerintah melalui keputusan yang terbanyak. Dan menurut Bapak Henry B. Mayo, demokrasi adalah suatu kebijaksanaan umum yang ditetapkan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam setiap pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan dilaksanakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik. Menurut Prof. Mr. Muhammad Yamin, demokrasi adalah suatu dasar di dalam pembentukan pemerintahan dan berada di dalamnya atau masyarakat dalam sebuah kekuasaan untuk mengatur dan memerintah agar dikendalikan secara sah oleh seluruh warga negara. Untuk macam-macam demokrasi, yaitu penyaluran kehendak rakyat, hubungan antar kelengkapan negara, dan prinsip ideologi. Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang mengikutsertakan atau melibatkan seluruh rakyat yang dilakukan secara langsung dalam membicarakan atau menentukan urusan-urusan negara. Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang melibatkan rakyat pengambilan keputusan suatu negara secara tidak langsung. Dengan menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil yang telah dipercaya untuk menjabat dalam parlemen sebagai penyalur aspirasi rakyat. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah di mana rakyat memilih perwakilan untuk menjabat di parlemen yang tepat dikontrol oleh rakyat dengan sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer adalah sistem demokrasi yang terjadi karena adanya hubungan erat antara badan eksekutif dan legislatif. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan adalah suatu sistem demokrasi di mana eksekutif dan legislatif kedudukannya terpisah. Dan demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat adalah gabungan dari demokrasi perwakilan atau tidak langsung dan demokrasi secara langsung. Untuk demokrasi liberal adalah sistem demokrasi yang menekankan kepada kebebasan individu yang sering mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat adalah demokrasi yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan berasaskan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum.
Untuk ciri-ciri pemerintahan demokrasi: 1. Adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sekian untuk video mengenai demokrasi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.